Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Jadi pemikiran saya dengan pemikiran dari Ustadz Wawan ini sama. Saya bangga sekali dengan Ustadz yang satu ini. Terus terang saya bangga. Terserah deh orang Kristen mau ngomong apa, saya tidak peduli. Tapi saya bangga dengan saudara kita, sahabat kita, Ustadz Wawan ini. Karena pemikirannya begitu moderat, begitu menghargai keperbedaan yang ada. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Karena kita berada di bulan Desember, tentunya sudah masuk kepada suasana Natal. Pada kesempatan ini saya berbagi sharing tentang satu ceramah yang menurut saya dalam konteks kemajemukan bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini perlu disebarluaskan sehingga benar-benar mempererat tali persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai sesama anak bangsa tanpa terkecuali dari suku, agama, ras, dan golongan manapun. Saya terus terang terkaget-kaget ketika saya mendengarkan ceramah ini, dan ada pun jalan yang terbuka saya akhirnya menemukan ceramah yang sangat luar biasa ini. Itu bermula dari adanya pemberitahuan istri saya kepada saya. Beliau sudah terlebih dahulu menyaksikan dan mendengarkan ceramah ini, kemudian beliau menyampaikannya kepada saya supaya saya juga menyaksikan dan mendengarkannya. Adapun yang menjadi alasan beliau untuk merekomendasikan ceramah yang luar biasa ini, oleh karena beliau merasakan adanya keteduhan dan kedamaian dari ceramah yang dia saksikan dan dengarkan. Oleh karena beliau begitu antusias dan semangat, bahkan beliau juga mengatakan kepada saya supaya segera menyaksikan dan mendengarkannya. Saya pun meresponi dan menanggapinya dengan antusias juga. Dan setelah saya menyaksikan, mendengarkan, memang apa yang dikatakan oleh istri saya benar adanya. Saudara, adapun ceramah yang saya maksudkan disampaikan oleh seorang ustadz yang saya kagumi dan hormati. Beliau bernama Ustadz Wawan, aktivis lintas agama dan dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Saudaraku, di samping beliau gaya ceramahnya begitu kocak dan lucu, tetapi memiliki pesan-pesan yang sangat mendalam. Sebagai saudara dan sahabat yang berbeda keyakinan, tapi memiliki pemikiran, gagasan, dan pendapat yang begitu meneduhkan hati. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan penasaran, mari kita saksikan, simak, perhatikan, dan dengarkan pesan-pesan dari Ustadz Wawan ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Yang terhormat Bapak Pendeta, Ibu Bapak Majelis, para petugas gereja, jemaat GKI Maulana Yusuf yang saya cintai, selamat pagi. Shalom. Sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal
seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Tadi Bapak Pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal, ada 25 Desember, ada 7 Januari. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang, berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu diantaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu, kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya.
Sebagaimana juga saya sebagai muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan ibu bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia. Sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja dan ibu bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga saya? Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, terus terang ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Wawan ini tidak sampai 10 menit, tapi pesan-pesan yang disampaikan dalam seluruh ceramahnya benar-benar membuat kita tertawa, tersenyum, membuat kita teduh, tenang. Adanya rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi seluruh ucapannya membawa keteduhan dan ketenangan di hati. Sekali lagi untuk Bapak Ustadz Wawan, terima kasih Pak untuk ceramahnya. Luar biasa sekali. Saudaraku, beliau tidak sungkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Bukan sekedar basa-basi, tetapi benar-benar dari hati yang tulus untuk mengucapkan hal itu. Saudaraku, menanggapi hal ini kepada sahabat kami Ustadz Wawan, saya pun sebagai seorang pendeta memiliki tetangga di sebelah kiri dan kanan, depan dan belakang. Saya sangat akrab dengan mereka. Bahkan ketika saya berdoa di rumah, mereka tidak pernah mengganggu. Mereka menghargai, mereka menghormati. Di dalam diri mereka ada toleransi. Ketika mereka ada makanan di rumahnya, mereka tidak ragu-ragu untuk memberikannya kepada kami. Ketika istri saya atau anak-anak saya sakit, ibu-ibu yang pakai kerudung, mereka datang membawa amplop, membawa makanan. Demikian sebaliknya, kita juga kalau misalnya mau masak gulai ayam kampung, kita kasih ke mereka, mereka tidak merasa sungkan, bahkan mereka senang. Ini satu kekeluargaan yang sangat dekat, sekalipun berbeda keyakinan, berbeda agama, tidak menghalangi hidup saling toleransi, hidup saling mencintai, hidup saling mengasihi, saling peduli, saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan ketika mereka sedang merayakan Idul Fitri setelah berpuasa sekitar 1 bulan, kita datang bersama anak-anak ke rumah mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi pemikiran saya dengan pemikiran dari Ustadz Wawan ini sama. Saya bangga sekali dengan Ustadz yang satu ini. Terus terang saya bangga. Terserah deh orang Kristen mau ngomong apa, saya tidak peduli. Tapi saya bangga dengan saudara kita, sahabat kita Ustadz Wawan ini. Karena
pemikirannya begitu moderat, begitu menghargai keperbedaan yang ada. Terus terang saya katakan sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wawan. Setelah saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada mereka, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, saya bukan beralih menjadi Islam. Tidak, saya menghargai mereka sebagai Islam. Saudara-saudaraku Muslim, saya menghargai mereka. Saudaraku, betapa indahnya bertetangga seperti ini. Betapa indahnya satu kompleks seperti ini, saling mencintai, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Betapa indahnya Indonesia, yang mana sila ketiga persatuan Indonesia. Ketika hal itu terjadi, semakin meluas dan melebar di tengah-tengah bangsa kita ini. Sekali lagi saya kagum, takjub dan terpesona dengan sahabat kita yang luar biasa ini, Ustadz Wawan, aktivis lintas agama, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Luar biasa sekali. Saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Ustadz Wawan ini. Pemikirannya luar biasa sekali. Saudaraku, yang semakin mengagetkan saya, Ustadz Wawan ini termasuk menjadi seorang yang mengajar katekisasi. Tentunya mengajar katekisasi bukan pelajaran Kristen, tidak, tapi pelajaran agama Islam. Karena untuk menjadi orang Kristen yang baik dalam konteks kemajemukan harus mengerti, memahami Islam dengan baik. Beliau juga mengatakan sebaliknya, untuk menjadi orang Islam yang baik dalam bertetangga dengan saudara-saudara yang lain di luar Islam, harus juga mengerti dan memahami agama lain, khususnya Kristen, dengan baik. Saling mengerti, saling memahami, ini sangat penting. Tanpa harus ada pemaksaan antara satu dengan yang lain, tanpa harus ada niat dan rencana-rencana tersembunyi untuk mengalahkan yang satu dan memenangkan yang lain. Demikian sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau mengatakan begini, makna ucapan selamat Natal bagi beliau bukan berarti beliau jadi masuk Kristen, tidak. Tapi beliau mengatakan, jika saudaraku bergembira, apa salahnya kalau saya juga bergembira? Saudara, beliau tidak mengutip firman Tuhan loh. Tapi saya menemukan dalam Alkitab, Roma 12 ayat 15 berkata demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tolong jangan di-change, jangan disilang. Bersukacitalah dengan orang yang menangis, dan menangislah dengan orang bersukacita. Itu tidak klop, tidak cocok. Jangan sampai kita susah melihat orang lain senang, dan sebaliknya senang melihat orang lain susah. Yang benar itu susah melihat orang lain susah, ada rasa simpati, ada rasa empati. Senang melihat orang lain senang, saya pikir tidak ada problem, tidak mengganggu keyakinan. Ini menurut saya. Ustadz Wawan berpikir, ketika saudara-saudaranya yang Kristen bersuka cita, berbahagia oleh karena merayakan Natal, apa salahnya dia mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk dari penghargaan dan penghormatannya kepada saudara-saudaranya beragama Kristen yang sedang bersuka cita. Tidak ada yang salah. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini firman Tuhan. Beliau tidak kutip ayat firman Tuhan, tapi beliau sedang mengungkapkan dan menyampaikan firman Tuhan sebetulnya. Hanya tidak kutip, dia tidak berkata menurut Roma 12 ayat 15. Sekalipun beliau mengutip satu bagian firman Tuhan dari kitab Injil, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Akhirnya membawa aplaus dan tepuk tangan yang meriah dari jemaat yang hadir. Saudara dikasih oleh Tuhan, pernyataan beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan demikian, Kristen adalah partner saya dalam melakukan kebaikan. Saya pun menjawabnya sama. Islam atau saudara-saudaraku Muslim adalah partner kami orang Kristen dalam melakukan kebaikan di tengah-tengah bangsa ini. Dimulai dari ruang lingkup yang terkecil, yaitu tetangga, RT, RW, lurah, tingkat kecamatan, kabupaten kota,
provinsi, bahkan akhirnya nasional Indonesia. Saudaraku, kembali lagi beliau tidak mengutip ayat firman Tuhan, tapi firman Tuhan tegas berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, dikatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Konteks terutama kepada kawan-kawan kita seiman di sini bukan berarti jadi menomorduakan atau menafikan saudara-saudara kita yang lain. Tidak. Saudara-saudara seiman itu biasanya orang yang paling dekat dengan dirinya. Tentunya dimulai contoh dari orang-orang yang dekat dengan dirinya. Saudara seiman dengan dia. Tapi hal itu tidak membatasi dia melakukan kebaikan dan tidak jemu-jemu melakukan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada semua orang. Kembali ditegaskan dari Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada upah bagi orang yang berbuat baik kepada semua orang tanpa dibatasi oleh etnis, suku, ras, agama, golongan. Firman Tuhan secara eksklusif juga mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat ke-18. Dikatakan demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan hanya dengan sesama orang Kristen, bukan hanya dengan sesama satu organisasi, tidak, tapi dengan semua orang hidup dalam perdamaian. Kenapa hidup dalam perdamaian ini menjadi sangat penting? Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 9, demikian bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita yang hidup dalam perdamaian dimulai dari kita cinta damai, dan itu juga dimulai dari bagaimana kita membawa damai, bukan membawa perpecahan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Tidak. Di dalam kesatuan sebagai sesama anak bangsa akan membawa bangsa kita ini kokoh, kuat, teguh, tak tergoyahkan. Karena kita bersatu. Bukankah semua yang kita berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Tapi ada ayat dalam kitab Mazmur dikatakan, Hinnem matop umanaim sepet ahim ham yahat. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam kesatuan. Batasan firman Tuhan bukan dalam konteks hanya umat Israel, bukan hanya orang Kristen atau gereja, tapi semua orang. Karena sama-sama kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat 14 bagian A mengatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perjuangkan, ada tekad, ada aksi nyata, ada tindakan konkret untuk kita berdamai dengan semua orang. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mari kita tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada sesama kita. Sama seperti orang Samaria yang baik hati, sekalipun dia tahu bahwa yang dirampok habis-habisan itu, dipukul dan ditinggalkan setengah mati itu adalah orang Yahudi. Tidak mau tahu dia mau orang apa. Yang penting orang itu membutuhkan pertolongan, dia menolong. Sekalipun saat itu orang Yahudi menganggap orang Samaria kelas nomor 2, tapi orang Samaria yang baik hati ini justru menunjukkan kepedulian tanpa dibatasi oleh batasan apapun. Tapi belas kasihanlah yang bekerja dan berkarya di dalamnya. Saudaraku, ada ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku, mari kita mengusahakan, mari kita bertekad, mari kita berjuang merealisasikan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kesatuan, kekompakan, kesehatan di tengah-tengah bangsa kita. Itu panggilan orang Kristen. Mari kita berdoa bagi bangsa kita ini, karena kesejahteraan bangsa ini, perdamaian dan kesatuan bangsa ini adalah kesejahteraan, perdamaian dan persatuan kita juga. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Beliau mengatakan dengan sangat tegas, dan ini yang merupakan judul dari
Ceramah beliau menurut versi yang saya buat. Apa itu? Yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal, tetapi mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Saudara, ini penekanan yang sangat penting. Saya tidak sedang berupaya mencampuri keyakinan orang lain, tidak. Tapi saya sangat bangga dengan statement pernyataan ini. Yang haram bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Saudaraku, siapapun kita, dari latar belakang agama apapun kita, mari kita rajut kebersamaan. Kita jaga kekompakan, kesehatian, kesatuan, kekompakan. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mari kita sama-sama peduli bagi kesatuan dan keutuhan negara kita ini. Bahkan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk membawa perpecahan, mari kita sama-sama untuk mengingatkan dan menyadarkannya, sehingga mereka benar-benar sungguh-sungguh sama dengan kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dan memiliki dasar Pancasila. Biarlah pesan-pesan yang saya sampaikan terlebih utama dan terpenting dalam konteks ini, pesan yang disampaikan oleh sahabat yang kita kagumi dan hormati, Ustadz Wawan, itu boleh bergema di dalam diri kita semua sebagai anak bangsa, tanpa dibatasi oleh batasan suku, etnis, ras, golongan, bahkan agama apapun. Kiranya apa yang saya suguhkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.